Bagaimana dokter, kabarnya dokter hari ini dok? Baik, terima kasih Dokter Maya. Selamat pagi untuk para pemirsa dan follower dari RSPA. Jadi perkenalkan, saya Dr. Sumarjo, spesialis penyakit dalam. Kebetulan saya mendalami atau sebagai konsultan di bidang gastroenterologi dan hepatologi. Saya berdinas di Rumah Sakit Pandanaran sejak tahun 2012 sampai sekarang, dan sebelumnya saya bertugas di Rumah Sakit Banyudono sejak tahun 2006 sebelum pindah ke Rumah Sakit Pandanaran. Oh iya, baik dokter, terima kasih atas perkenalannya dokter. Mungkin langsung saja kita ke topik pembicaraan pada pagi hari ini ya teman-teman, mengenai hepatitis. Nah, apa itu yang dimaksud dengan hepatitis dokter? Baik, terima kasih Dokter Maya. Jadi mungkin ini info yang saya harapkan nanti berguna untuk para pemirsa sekalian. Jadi tanggal 28 Juni nanti kita bertepatan dengan peringatan Hari Hepatitis Sedunia ya. Kebetulan tema untuk tahun ini adalah kita melawan hepatitis B sekarang juga ya. Jadi apa yang dimaksud sebagai hepatitis? Hepatitis itu adalah peradangan dari hati ya. Bisa disebabkan oleh virus, bisa disebabkan oleh bakteri, atau bukan dari mikroorganisme, misalnya karena alkohol atau karena kelainan metabolik seperti diabetes atau penyakit metabolik yang lain ya. Jadi intinya hepatitis harus diketahui dahulu apakah penyebabnya, sehingga kita baru bisa menentukan apakah ini suatu hepatitis yang sifatnya menular atau tidak, apakah perlu treatment atau tidak gitu ya. Jadi tidak boleh digebyah-uyah kalau bahasa Jawanya, bahwa semua hepatitis pasti menular dan harus dijauhi ya, karena stigma ini di masyarakat masih kental. Sehingga dengan acara ini nanti mudah-mudahan masyarakat sudah teredukasi bahwa tidak sepantasnya kita menyingkirkan penderita hepatitis tanpa diketahui sebab yang pasti. Monggo dokter. Ya. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada hepatitis A, B, C, D, E itu kenapa ya dok? Iya baik. Jadi seperti saya ungkapkan sebelumnya, bahwa hepatitis ini harus dibedakan apakah ini suatu hepatitis virus, apakah ini suatu hepatitis yang non virus ya. Untuk hepatitis yang virus itu memang penyebabnya adalah virus ya, virus hepatitis. Jenisnya bermacam-macam, ada virus hepatitis A, virus hepatitis B, virus hepatitis C, kemudian ada virus hepatitis D dan virus hepatitis E. Selain itu juga dikenal penyebab hepatitis yang lain ya, misalnya steatohepatitis, itu adalah hepatitis yang disebabkan oleh karena perlemaan dari sel-sel hati yang terinfiltrasi oleh sel lemak, misalnya pada pasien dengan diabetes atau dengan obesitas. Kemudian juga kita mengenal hepatitis karena intoksikasi ya, misalnya karena pengobatan TB yang paling sering ya, yang menyebabkan hepatitis karena intoksikasi dari obat-obat atau zat kimia yang tertentu. Baik, tadi pertanyaan Dokter Maya, kenapa kok ada hepatitis A, B, C, D, dan E? Nah, kita fokus untuk membicarakan masalah hepatitis yang disebabkan oleh karena virus ya. Kenapa ini penting? Karena untuk hepatitis A, B, C, D, dan E ini karena penyebabnya virus, maka dia termasuk penyakit yang menular ya, sehingga harus kita waspadai. Jadi untuk virus hepatitis A itu disebabkan oleh karena virus hepatitis A. Untuk virus hepatitis B itu disebabkan oleh karena virus hepatitis B. Kemudian juga ada hepatitis C yang disebabkan oleh karena virus hepatitis C. Kemudian D juga karena virus hepatitis D. Hanya untuk virus hepatitis D ini tidak pernah terjadi pada orang yang tidak terinfeksi hepatitis B. Jadi hepatitis D ini hanya ada pada pasien yang hepatitis B dulu, baru dia akan terinfeksi hepatitis D. Untuk hepatitis E itu penyebabnya juga virus hepatitis E.
Yang perlu saya jelaskan, untuk hepatitis A dan hepatitis E ini sifatnya adalah self-limited disease. Jadi tidak perlu khawatir untuk terjadinya penyakit hati yang kronis, karena dia sifatnya akut dan bisa teratasi oleh sistem kekebalan tubuh kita sendiri. Tapi meskipun begitu, untuk kedua virus ini, untuk virus hepatitis A dan E ini sifatnya biasanya adalah wabah, jadi outbreak, karena dia sangat mudah menular melalui feses, ya, melalui tinja dari pasien ini, ya. Jadi tinja dari pasien penderita hepatitis A dan E ini, kalau dia mengering, kemudian virusnya masuk ke makanan dan kita makan, itu bisa menyebabkan penularan, ya. Kemudian yang untuk hepatitis B, C, dan D ini yang menjadi permasalahan itu adalah karena infeksi dari ketiga virus ini akan menjadikan seseorang menjadi penderita hepatitis B yang sifatnya kronik, ya. Jadi sifatnya menahun, bertahun-tahun, tidak bisa sembuh dan merusak hati secara perlahan-lahan, sehingga seringkali pasien tidak menyadari bahwa dia penderita hepatitis B, hepatitis C, atau hepatitis D, sampai akhirnya muncul gejala yang katastrofik, misalnya sudah menjadi suatu kanker hati atau menjadi suatu sirosis hati, ya. Mungkin itu, Dokter Maya. Baik, terima kasih dokter. Tadi sudah dijelaskan ya teman-teman, teman-teman mengenai apa itu hepatitis, terus cara penularan dan penyebabnya, dok, ya. Selanjutnya untuk gejala umumnya itu apakah masing-masing hepatitis dari A, B, C, D, dan E itu apa beda-beda ya, dok, ya? Ya. Jadi untuk gejala umum atau gejala akutnya dari kelima hepatitis virus ini hampir sama, ya. Di mana sifat infeksi dari virus itu adalah biasanya disertai seperti gejala-gejala orang yang terkena common cold atau flu, ya, atau influenza. Misalnya ada demam, rasa mual, muntah, ya. Untuk hepatitis A dan hepatitis E seringkali disertai adanya tanda ikterik atau kuning, ya. Biasanya matanya menjadi kuning, kencingnya menjadi seperti coklat kayak teh, ya. Dan itu biasanya berlangsung selama beberapa hari sampai beberapa minggu, ya. Untuk hepatitis B, C, dan D juga demikian, cuma gejala untuk ikteriknya biasanya tidak terlalu nampak, sehingga pasien kurang aware biasanya untuk hepatitis B, C, dan D, ya. Nah, sehingga perlu diadakan apa yang disebut sebagai deteksi dini dari hepatitis B atau C, ya. Jadi semua pasien dengan keluhan hepatitis harus dilakukan pemeriksaan viral untuk hepatitis B dan C, supaya kita bisa mengeliminasi terjadinya hepatitis kronik yang nanti akan merugikan ke pasien tersebut. Iya. Baik, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya, dok, terapi apa saja yang perlu dilakukan pada pasien-pasien hepatitis ini, dok? Baik, terima kasih Dokter Maya. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana penularan dari hepatitis virus ini, untuk penanganannya sebenarnya untuk hepatitis A dan E, karena sifatnya adalah self-limited disease atau sembuh dengan kekebalan tubuh kita sendiri, maka biasanya dengan pemberian obat-obat vitamin dan istirahat yang cukup serta makanan yang bergizi, maka virus akan dapat tereliminasi oleh sistem kekebalan tubuh. Sementara untuk hepatitis B dan C ini adalah perlakuan khusus, ya, karena dia tidak bisa kita mengandalkan hanya sistem kekebalan tubuh saja. Untuk hepatitis B itu untuk mereka yang terinfeksi pada usia balita atau pada anak-anak, itu karena sistem kekebalannya belum sempurna, maka hampir 90% kasus infeksi hepatitis B akut pada anak itu akan menjadi hepatitis B yang kronik. Kebalikannya, infeksi hepatitis B akut pada orang dewasa itu hampir 90% akan menjadi sembuh atau menjadi kebal, karena sistem kekebalan tubuh pada orang dewasa itu sudah terbentuk, ya. Nah, untuk hepatitis C ini hampir 90% yang terinfeksi hepatitis C itu akan menjadi kronik. Jadi untuk hepatitis C ini, begitu terdeteksi adanya virus hepatitis C di dalam tubuh, itu harus diberikan pengobatan, ya.
Pengobatannya saat ini dengan memakai obat DHA namanya ya. Jadi DHA ini adalah kumpulan atau regimen obat yang khusus untuk hepatitis C dan dia diminum selama 3 bulan. Sifatnya adalah pangenotip, jadi obat ini bisa mengeradikasi 100% virus hepatitis C ya. Nah, untuk hepatitis B ini harus ditentukan dulu pengobatannya. Tidak semua hepatitis B ini dilakukan pengobatan ya. Jadi mereka yang memerlukan pengobatan hepatitis B ini misalnya ada bukti bahwa terjadi kerusakan sel hati. Caranya bagaimana? Dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, USG, fibroscan ya, atau dengan biopsi hati. Kalau memang ada tanda kerusakan hati, maka pasien ini merupakan kandidat untuk diberikan terapi untuk mencegah terjadinya sirosis hati ya. Sebagai gold standar atau tolok ukur keberhasilan pengobatan kedua hepatitis ini, hepatitis B dan hepatitis C, ini biasanya kita memakai parameter kadar virus atau viral load namanya ya. Jadi untuk hepatitis B itu viral load-nya harus tidak terdeteksi selama pengobatan. Untuk hepatitis C juga demikian, selama pengobatan nanti diharapkan viral load-nya menjadi tidak terdeteksi ya. Nah, untuk hepatitis C jangka pengobatannya 3 bulan, sementara untuk hepatitis B ini yang jadi masalah karena terapi yang kita berikan ini hanya untuk membunuh virus yang beredar di dalam darah tepi pasien. Sementara induan dari hepatitis B ini sudah menyatu dengan kromosom yang ada di dalam sel hati, sehingga tidak bisa kita bunuh. Karena kalau kita rusak, sel hatinya juga ikut rusak. Padahal kita kan ingin menyelamatkan sel hati ya. Sehingga untuk hepatitis B ini pengobatan antivirusnya berlangsung seumur hidup, tidak boleh dihentikan. Karena kalau nanti sudah tidak terdeteksi, kita stop pengobatannya, nah nanti induan yang sudah bergabung ke dalam kromosom sel hati tadi akan membuat virus yang baru lagi, sehingga akan muncul lagi ya. Itu kesulitan untuk pengobatan hepatitis B ya. Demikian Dokter Maya. Terima kasih banyak dokter. Untuk selanjutnya, apa peran RSPA dalam menangani hepatitis atau jadi hepatitis C ya dok ya? Baik, terima kasih. Jadi ini sedikit mengulang cerita lama ya. Jadi saya selesai pendidikan konsultan gastroenterohepatologi itu tahun 2019 ya, sebelum COVID ya. Nah kemudian pada saat itu ada program dari pemerintah atau Kemenkes dalam rangka untuk eradikasi hepatitis B dan hepatitis C. Kementerian memerlukan beberapa center yang bisa melakukan deteksi dini ya, karena deteksi dini ini memerlukan istilahnya pemeriksaan laboratorium yang tidak semua rumah sakit bisa ya. Nah kebetulan Rumah Sakit Pandanaran waktu itu sudah mempunyai alat gene expert namanya ya, yang kita pakai sebenarnya untuk pemeriksaan TB waktu itu. Tapi karena alat itu bisa kita pakai untuk pemeriksaan kadar virus hepatitis B dan C, maka kita ditunjuk oleh Kemenkes untuk menjadi center hepatitis di Jawa Tengah. Jadi kebetulan Pandanaran ini menjadi yang keempat setelah Rumah Sakit Karyadi, Rumah Sakit Margono, dan Rumah Sakit Muwardi Solo. Kita nomor 4. Kemudian kita juga dilengkapi alat-alat untuk ini tadi yang saya ungkapkan tadi, untuk memeriksa apakah kondisi hati ini baik atau tidak dengan alat yang namanya fibroscan ya. Jadi dengan alat fibroscan ini sangat membantu kita untuk menentukan apakah kondisi pasien hatinya itu masih baik atau sudah ada tanda kerusakan karena hepatitis ya. Kemudian juga kita sekarang dengan adanya dengan adanya COVID itu ternyata ada blessing in disguise dalam hal ini, ada berkahnya juga, karena sekarang kita mempunyai 2 alat gene expert untuk memeriksa hepatitis B dan C.
sehingga berapapun pasien hari itu yang bisa melakukan pemeriksaan dini hepatitis itu bisa kita layani ya. Nah sekarang karena kita sudah ditunjuk menjadi center hepatitis, kita bisa melakukan mulai dari deteksi dini, kemudian melakukan pemeriksaan kondisi hati yang komprehensif ya, bisa memakai fibroscan, bisa memakai shortwave measurement, ada alat CT scan, kemudian juga kita punya ahli patologi anatomi ya, sehingga kita bisa melakukan biopsi hati ya. Nah ini karena sudah lengkap betul, sehingga kita juga dilengkapi atau dikirimi obat oleh Kemenkes itu untuk pengobatan hepatitis B dan pengobatan hepatitis C. Oleh karena itu, Rumah Sakit Pandanaran sekarang ini sudah bisa mengobati penyakit hepatitis secara komprehensif ya. Mengapa saya sebut komprehensif? Karena meskipun nanti kita bisa mengeradikasi kedua hepatitis ini, permasalahannya tidak cukup sampai di situ. Kemungkinan ada resiko untuk terjadi sirosis ya, kemudian efek samping dari sirosis, kemudian bisa terjadi kanker hati ya. Kita sekarang bisa menangani semuanya, hampir semuanya ya. Kalau kanker hati mungkin masih bisa kita lakukan TAC, kita punya alat dengan kedokteran radiasi radiologi intervensi, kita punya ahlinya, bisa kita lakukan coiling atau kita lakukan skleroterapi. Kemudian untuk yang memerlukan kemoterapi, kita sudah mempunyai center kemoterapi, ahli hemato-onkologi medik ya. Kemudian untuk tindakan ablasi, kita punya mesin RFA yang bisa saya lakukan untuk mengablasi nodul-nodul kanker hati yang masih bisa kita kerjakan ya. Jadi cukup komplit, mulai dari deteksi awal sampai akibat dari hepatitis itu sendiri sudah bisa ditangani di Rumah Sakit Pandanaran. Baik dokter. Selanjutnya untuk vaksin hepatitis itu apakah ada ya? Ya baik. Jadi ini salah satu topik hepatitis tahun ini itu adalah investasi dalam menghadapi hepatitis ya. Mengeradikasi hepatitis ini sebenarnya adalah investasi bangsa kita untuk masa depan. Jadi permasalahan hepatitis B ini adalah yang paling sering itu vertikal transmission atau penularan secara vertikal dari ibu hamil ke anak ya, atau ke janin. Nah untuk ini perlu apa yang disebut sebagai deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil tadi. Ini merupakan investasi kita sebenarnya, karena dengan mengobati ibu hamil yang mengalami hepatitis B, itu berarti kita menginvestasikan bahwa anak atau generasi ke depan itu akan terbebas dari hepatitis B karena tidak tertular dari ibunya ya. Caranya bagaimana investasi ini? Yaitu yang pertama, ibunya harus dideteksi, ibu hamil, semua ibu hamil harus dideteksi untuk hepatitis B dan C. Kemudian yang memerlukan pengobatan harus diobati supaya anaknya tidak tertular. Investasi yang ketiga, anaknya begitu lahir langsung divaksinasi dengan HB0 ya. Kalau biasanya bulan pertama untuk ibu yang hepatitis B itu anaknya begitu lahir langsung divaksin. Kemudian diberikan imunoglobulin ya. Jadi imunoglobulin ini tujuannya untuk membuat kekebalan buatan pada anak sampai nanti kekebalan yang alami akibat dari vaksinasi itu terbentuk ya. Nah ini investasi yang bisa kita lakukan untuk mencegah generasi berikutnya itu terbebas dari hepatitis B ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga, kita sekarang ini membuka layanan premarital counseling ya. Jadi untuk mereka yang mau menikah, pasangan yang mau menikah, kita sudah kerjasama dengan KUA itu untuk dilakukan screening ya. Screening untuk hepatitis B, hepatitis C, kemudian sipilis dan HIV ya. Sehingga harapannya apa? Mereka yang sebelum menikah ini apabila perlu pengobatan hepatitis B
B atau C itu kita lakukan pengobatan dulu supaya nanti pada saat hamil tidak terjadi penularan ke janinnya. Atau misalnya pasangannya yang laki-laki yang terkena itu bisa kita obati dulu supaya tidak menularkan ke pasangannya atau tidak menularkan ke bayinya nanti gitu. Jadi ini investasi juga di bidang hepatitis agar kedepannya kita bisa terbebas dari hepatitis B dan C terutama. Gitu teman-teman. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir dok, apakah penyakit hepatitis ini bisa tercover BPJS ya dok ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dokter Maya. Jadi mengenai pembiayaan untuk penyakit hepatitis virus ini oleh BPJS itu tercover ya, terutama untuk hepatitis B itu mulai dari deteksi dini sampai penanganan komplikasi semuanya tercover oleh BPJS, termasuk juga obat yang harus dikonsumsi seumur hidup semua tercover oleh BPJS. Untuk hepatitis C ini tidak hanya penderita yang mempunyai BPJS, bahkan yang tidak mempunyai BPJS pun untuk pengobatan dan deteksi dini itu dijamin oleh Kemenkes karena ini program Kemenkes untuk hepatitis C ya. Nah sebaliknya atau sayangnya untuk tindakan imunisasi itu memang sampai saat ini belum tercover di BPJS ya, karena hampir semua tindakan pencegahan dan kosmetik itu kan tidak tercover oleh BPJS. Nah untuk tindakan imunisasi itu sendiri sebenarnya tidak mahal ya biayanya. Kalau di Rumah Sakit Pandanaran itu biayanya sekitar 200-an ribu untuk sekali vaksin ya, dan setiap pasien memerlukan 3 dosis vaksin sehingga sekitar 600.000 sampai selesai vaksin ya. Saya kira itu investasi yang tidak mahal ya, karena bagaimanapun juga kalau sudah terkena hepatitis B akan memerlukan sumber daya yang lebih banyak lagi, apalagi kalau sudah terjadi sirosis, kanker hati ya, dan kemudian menular ke anak-anak kita, nanti alangkah besar kerugian sosial yang ditanggung ya. Sehingga saya harapkan juga untuk masalah vaksinasi ini juga bisa menjadi perhatian dari BPJS, tidak hanya untuk anak-anak. Kalau anak-anak memang program vaksinasinya gratis ya, karena itu program dari Kemenkes, tapi untuk yang dewasa itu program imunisasi kita harapkan juga kedepannya bisa ditanggung dengan pembiayaan BPJS. Ya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya ya dokter. Nah itu tadi ya teman-teman, untuk materi kita pada podcast pagi hari ini mengenai penyakit hepatitis. Nah namun sayang sekali untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini harus segera berakhir. Mungkin di lain waktu kita bisa membahas penyakit-penyakit menarik lainnya. Nah sebelum penutupan mungkin Dokter Sumarjo bisa memberikan closing statement terlebih dahulu dokter kepada teman-teman RSPA yang ada di rumah dok. Baik, silakan teman-teman RSPA. Sebagai closing statement hanya ada beberapa patah kata dari saya. Bersama kita bisa melawan hepatitis. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak dokter atas kehadirannya dan juga penjelasannya dokter. Demikian perbincangan kita dengan Dokter Sumarjo pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sehat, salam sehat RSPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.